Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita sekali lagi akan menerima santapan rohani. Santapan rohani kuliah duha atau majlis ilmu di bawah tajuk Kesempurnaan Ilmu Allah dan bukti-bukti kebenarannya. Ustaz ulang sekali lagi. Kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kebenarannya. Topik ini termasuk salah satu topik penting sebab ada dari kalangan umat manusia, termasuk orang Islam, yang terlalu ta'assub dan fanatik dengan nenek moyang, dengan tuan guru, sampai-sampai kalamullah ditolak. Sampai-sampai hadis Nabi yang sahih pun ditolak. Bukankah itu secara tidak langsung mendakwa tuan gurunya lebih sempurna ilmunya daripada Allah dan Rasul? Mengaku atau tidak mengaku, sikap itu membawa makna tersebut. Seolah-olah meragukan ilmunya Allah, seolah-olah meragukan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat untuk terhindar dari kesesatan ialah berpegang teguh kepada kalamullah dan sunnah Rasul. Dan itulah di antara ciri-ciri orang yang mati hatinya, tidak hidup. Orang yang hidup, jiwanya, hatinya senantiasa meletakkan ilmu Allah dan ilmu Rasul paling tinggi. Tapi bila hati itu sudah mati, segala-galanya jadi terbalik. Kebenaran dikatakan kesesatan, kebatilan. Syirik dikatakan tauhid, tauhid dikatakan syirik. Sunnah Nabi dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah Nabi. Segala-galanya terbalik bila hati sudah mati. Cara untuk menghidupkan hati yang akhirnya membawa ketenangan dan ketenteraman, balik pada Quran dan sunnah Nabi. Allah yang cipta kita, mencipta manusia. Tentu saja yang mencipta lebih tahu apa yang dihajatkan oleh manusia.
Itu sebabnya santapan rohani kita pada pagi ini akan membahas satu topik yang cukup penting, kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kebenarannya. Berdasarkan ayat 40 hingga 45 dari surat Al-An'am. Ustaz pernah nyatakan kata-kata Abdullah Al-Mubarak. Seorang tabi'in yang hidup sezaman dengan yang hidup sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Cuma beliau lebih tua 17 tahun dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, Abdullah Al-Mubarak lahir tahun 133. 17 tahun sebelumnya. Beliau punya umur lebih pendek sebab meninggal 177. Hanya 44 tahun umurnya. Syafi'i pula 54 tahun. Lahir 150, meninggal 204. 10 tahun lebih panjang umurnya berbanding Abdullah Al-Mubarak. Apa kata Abdullah Al-Mubarak? Hajatun nasi ilal akli marratani aw salasa marrat fil yaum. Manusia berhajat kepada makan minum 2 atau 3 kali dalam sehari. Breakfast, lunch, dinner. Biasanya 3 kali. Sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Tetapi keperluan manusia kepada ilmu, wahajatun nasi ilal ilmi mithlu adadil anfus. Tapi keperluan manusia kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Betapa perlunya kita kepada ilmu. Itu sebabnya kata beliau juga pada kesempatan yang lain, al-ulama'u afdal min abaikum. Ulama adalah lebih utama, lebih penting daripada ibu bapa kamu. Ulama lebih utama, lebih istimewa daripada ayah kamu. Ketika orang tanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu boleh terjadi, Tuan Syekh? Abdullah Al-Mubarak menjawab, aba'ukum yahfazunakum minad dunya, min narid dunya. Karena ibu bapa kamu senantiasa memelihara kamu dari api dunia. Wal ulama'u yahfazunakum min naril akhirah. Sedangkan ulama pula memelihara kamu daripada api akhirat. Api dunia maknanya kesusahan dunia. Ibu bapa kasih kita makan, minum, pakaian, tempat, sekolah, belanja sekolah, supaya dunia kita berjaya. Bila dapat syahadah, terdapat pekerjaan yang layak dan gaji yang cukup, lumayan.
Itu peranan ibu bapa. Wal ulama'u yahfazunakum min naril akhirah. Sedangkan ulama memelihara kamu dari api akhirat, yaitu api neraka. Karena ulama lah yang mengajar akidah yang betul, murni tanpa bercampur syirik. Ulama lah yang mengajar kamu, mengajar kita supaya beribadat ikut cara Rasulullah, ikut sunnah. Jangan buat bid'ah, sebab amal itu boleh ditolak. Ulama lah yang mengajar kita akhlak yang mulia, sopan santun, penyantun, sopan, ihsan. Ulama yang dengan bermodalkan akidah dan amal saleh ikut cara Rasulullah, kita akan terhindar dari api neraka. Itu sebabnya Ustaz selalu berpesan, kalau tidak menimba ilmu itu pilih-pilih. Jangan asal saja. Mesti pendakwah-pendakwah yang senantiasa mengembalikan ajarannya kepada Quran dan sunnah Nabi, kalamullah dan kalamur Rasul. Apalagi kata-kata salafus saleh. Apa kata salafus saleh? Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala sahabah. Ilmu ialah apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan, dan apa yang Rasul sabdakan, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu dia ilmu yang sebenar. Sangat kurang pemahaman masyarakat hari ini, yang karena terlalu ta'assub kepada seseorang, sanggup tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis Nabi, tinggalkan amalan para sahabat. Padahal Khulafa'ur Rashidin, orang yang mendapat jaminan garanti masuk syurga. Dari 10 yang garanti masuk syurga, 4 pertama adalah Khulafa'ur Rashidin. Mereka lah golongan salafus salih. Tapi hari ini, bila kita ajak, marilah kita ikut salafus salih, mereka hujani kita dengan bermacam-macam tuduhan dan fitnah. Ekstrim. Pengganas, pemecah belah. Cukuplah itu sebagai mukaddimah. Mungkin agak panjang. Ustaz alu-alukan sangat apabila mukaddimah ini kita jadikan sebagai TikTok. Lebih kurang 10-12 minit ini jadikan TikTok, sebarkan. Dan Ustaz yang bercakap ini, Ustaz bertanggungjawab. Jadi berbalik kepada topik kita pada hari ini, kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kebenarannya. Berdasarkan ayat 45 dari surat yang ke-6 atau Al-An'am. Nanti kita bacakan ayatnya satu demi satu. Kemudian Ustaz akan tafsirkan, dan sebelumnya terjemahkan dulu secara harfiah, kemudian diikuti dengan terjemah maknawiyah atau tafsir, untuk kita ambil pengajaran.
Tapi bagus juga sebelum Ustaz jelaskan, kita perkatakan sedikit tentang ayat-ayat sebelum ini. Sebab ayat dengan ayat berikutnya ada kesinambungan cerita. Pada ayat sebelum ini, Allah menyatakan kesempurnaan ilmunya meliputi langit dan bumi. Allah tahu segala-galanya. Dan Allah juga telah katakan bahawa manusia dan binatang dijadikan oleh Allah banyak persamaannya. Kalau manusia diberi oleh Allah akal, binatang diberi juga oleh Allah apa yang disebut dengan insting. Kalau manusia nanti pada hari kiamat akan dihisap, binatang juga akan dihisap. Itu kita telah jelaskan pada pelajaran minggu lalu, Isnin lalu. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang-orang musyrikin. Musyrikin maknanya penyembah berhala di zaman jahiliyah. Yang paling terkenal Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya. Apa yang Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah agar menyatakan kepada penyembah berhala musyrikin tentang fitrah semula jadi manusia, yaitu tauhid. Semua manusia pada prinsipnya adalah mentauhidkan Allah. Sama ada mereka sadari atau tidak sadari. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullah aw atatkumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Qul, maknanya katakan hai Muhammad kepada mereka kaum musyrikin, penyembah berhala. Terangkanlah kepadaku, kata Nabi, atas arahan Allah, mengatakan kepada penyembah berhala, katakan kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada penyembah berhala, bila kamu dapat ujian, musibah, datang siksaan, atau datang kematian, apakah kamu akan menyeru selain Allah jika kamu benar? Hadirin dan hadirat, kata Imam Ibnu Katsir, Allah menerangkan dalam ayat ini bahawa Dia, Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang mengatur makhluknya. Tidak ada siapa yang boleh menghalang. Hanya Dia saja yang mampu melakukannya. Jadi maksudnya, jika kamu ditimpa musibah ini dan itu, sakit,
ekonomi merudum. Apakah kepada selain Allah kamu memohon? Kamu tidak akan menyeru selain Dia. Sebab kamu mengetahui bahawa tiada seorang pun yang mampu menolak musibah selain daripada Allah. Mereka tahu yang dapat menolong mereka bukan berhala. Yang dapat menolong mereka bukan murabbi, bukan kiai, bukan habib. Tapi yang dapat menghalang musibah hanya Allah. Nah, di sinilah bagi yang mau gunakan akal, penyelewengan arkam, penyelewengan GISB. Jangan hanya lihat pada ekonomi mereka, kejayaan mereka dalam bisnes. Jangan. Mereka yang mendakwa Abuya belum mati, bila minta sesuatu kepada Allah mesti melalui Abuya. Itu pahaman yang sesat. Bila dah rosak akidahnya, segala kebaikan yang mereka buat tidak ada value. Sebab itu perbuatan syirik. Abuya tidak mati kecuali hanya gaib saja. Kalau nak minta, mintalah kepada Abuya. Allahu Akbar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat berikutnya, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaih insya wa tansawna ma tusyrikun. Lalu Allah sebut, tidak, kamu tidak akan minta kepada selain Allah bila kamu ditimpa musibah. Tetapi hanya Dialah yang kamu seru. Yes. Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Jika Dia menghendaki. Dan kami tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Orang musyrikun sendiri, bila dalam keadaan susah, dia minta pada Allah. Bukan minta pada berhala. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan pada ayat 65 Al-Ankabut. Bila mereka menaiki kapal laut ke, atau apa saja kapal, kenderaan mereka, ya, biasanya kapal laut waktu itu. Lalu dilanda ombak yang besar. Besar kemungkinan akan karam bahtera. Mereka akan minta pada Allah. Bukan minta pada berhala. Tapi sayangnya, bila dah sampai selamat ke destinasi, mereka buat syirik lagi. Allah sebut pada ayat 65 Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
idza hum yusyrikun. Bismillah. Mohon maaf. Bismillah. Cuba dengar terjemahan ayat. Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya Allah, ya Allah. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, ke destinasi, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah, buat syirik lagi. Ini sama halnya bila kita naik kapal terbang. Ada kadang-kadang ketika kapal terbang itu menempuh ruangan kedap udara. Seolah-olah pesawat itu seperti mau jatuh. Oh, semua penumpang akan mohon pada Allah, minta diselamatkan. Tapi setelah landing, selamat ke destinasi, buat syirik lagi. Apabila dapat musibah, seperti kapal terbang sudah mula goyang karena melanggar awan yang tebal, semuanya berdoa, oh my God, oh Tuhan, selamatkan kami. Kami berjanji akan berpakaian menutup aurat. Tapi bila dah sampai landing, dedah aurat lagi. Itu maksudnya. Buat syirik lagi. Percaya bomo lagi. Ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Tak kiralah orang Islam ke atau bukan Islam, ya, ucapannya tidak lain bila tersandung, oh my God. Apa makna my God? Ya Allah. Dia tidak sebut Isa kalau dia Kristen. Dia tidak sebut berhala ini, berhala itu kalau dia beragama musyrikin, Buddha atau Hindu. Nah. Oh my God. Di dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ikuti dengan ayat supaya kita ambil pengajaran. Apa yang Allah telah perlakukan terhadap umat-umat terdahulu? Yang Allah telah utus kepada mereka rasul-rasul. Ini ayatnya. Kemudian Ustaz terjemahkan terjemah harfiah. Kemudian tafsirannya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Banyak rasul-rasul terdahulu. Ratusan rasul, ribuan nabi. Nabi Muhammad rasul terakhir. Lalu apa kata Allah? Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri.
Di dalam ayat ini, kata ulama tafsir, Allah membuat perumpamaan supaya manusia mengambil pengajaran bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul. Tapi sayangnya kebanyakan umat mereka mengingkari ajaran rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Namrud yang menentang ajaran Nabi Ibrahim malah menyiksa Ibrahim, dilempar dalam api, musnah. 1000 tahun sebelum itu umat Nabi Nuh, walaupun kebenaran telah disampaikan, hampir 1000 tahun, yaitu 950 tahun, pengikutnya hanya beberapa orang. Akhirnya musnah. Allah timpakan dengan banjir. Yang selamat hanya yang ada dalam bahtera, Nuh dan orang-orang yang beriman. Fir'aun, Qarun, Haman yang menentang ajaran Nabi Musa, musnah, hancur. Umat Nabi Lot yang homoseksual, golongan LGBT, kamu mau ke Allah turunkan azab berupa hujan batu dan balikkan negeri sebagaimana Allah balikkan negeri kaum Nabi Lot yang mengamalkan homoseksual. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksud ayat. Allah telah siksa umat-umat terdahulu. Padahal mereka sudah kami kirim rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus, untuk mendapat redha Allah. Tapi mereka reject. Ingat ya, kaedah dalam ilmu tafsir, termasuk formula atau kaedah utama ilmu tafsir. Al-ibrah bi'umumil alfaz la bihusulil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Allah suruh kita ambil pengajaran, hai umat Muhammad, jangan bersikap seperti sikap umat-umat terdahulu yang menentang rasul yang kami utus. Akhirnya mereka musnah dan binasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita pada ayat berikutnya. Lihat tu jalan ceritanya, cantik. Ayat 43. Mengapa mereka bersikap demikian? Ni Allah jelaskan. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami? Mengapa? Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Qasat qulubuhum, qasiyah, iaitu keras hati mereka. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan, keburukan apa yang mereka lakukan itu.
Itu kerja syaitan, kerja iblis yang senantiasa ingin menjauhkan kita daripada kehendak Allah. Sebab syaitan maknanya ba'idun 'anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran. Kebenaran pula segala yang datang daripada Allah. Sebagaimana firman Allah ayat 147 Al-Baqarah, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengandungi teguran Allah kepada mereka yang enggan berdoa kepada Allah. Sehingga Allah kata, mengapa mereka tidak berdoa kepada Allah dengan tunduk, merendah diri? Dan Allah menerangkan sikap mereka yang enggan tunduk kepada Allah ketika mendapat kesusahan. Boleh juga ditafsirkan ayat ini sebagai ketundukan yang tidak ikhlas. Kalaupun mereka tunduk, minta pada Allah bila dapat musibah, tapi tidak ikhlas, agar terlepas daripada musibah saja. Bila dah sampai ke pelabuhan selamat, bila naik bahtera, bila dah landing, sampai ke destinasi, kalau pakai kapal terbang, buat maksiat lagi. Buat maksiat lagi. Mengapa begitu? Ini kata Imam Al-Qurtubi, kalaupun mereka tunduk, itu tunduk yang tidak ikhlas. Ketundukan seumpama ini tidak ada faedahnya. Sedangkan doa disuruh sama ada ketika selesa ataupun kesusahan, doa mesti ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'minun, Al-Mu'min, ayat yang ke-60. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Itu janji Allah, dan Allah tak pernah mungkir janji. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Tetapi hati mereka menjadi keras. Ini orang-orang yang mengingkari ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul. Hati mereka sebenarnya keras. Ungkapan ini menggambarkan kekufuran dan azam mereka untuk terus bergelumang maksiat. Ini ciri-ciri hati orang yang keras. Dah tahu bersalah, cukup bukti, tetap tidak mau mengaku. Berusaha dengan bermacam-macam usaha supaya tidak dikenakan tindakan hukum di dunia. Dia tidak sadar bahawa akan ada nanti mahkamah di akhirat, Allah sebagai hakim dan Rasul sebagai saksi. Boleh jadi lepas hukuman di dunia karena adanya rasuah, under table, tapi tak boleh lepas nanti di akhirat. Itu sebabnya Allah selalu sebut dalam Al-Quran, iman pada Allah dan iman hari akhirat itu disebut bergandengan. Senantiasa bergandengan.
supaya kita takut. Apa saja yang kita buat walaupun orang lain tak tahu, Allah tetap tahu karena kita beriman pada Allah yang mengetahui segala-galanya. Yang kedua, walaupun terlepas di dunia, tidak akan terlepas di akhirat. Itu pula kesan dari iman yang mantap terhadap hari akhirat. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis sahih, ciri-ciri mukmin mukminat yang bijak, panjang akal, pintar, dua, banyak ingat mati. Yang kedua, senantiasa memperbaiki bekal untuk dibawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berakal. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya salah seorang sufi zaman dahulu yang cukup terkenal, kalau tak salah namanya Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Seseorang apabila hatinya sudah mati, keras, segala-galanya akan jadi terbalik. Bila hati orang itu dah mati, keras, membatu, tak mau menerima kebenaran, sikapnya senantiasa terbalik. Sesuatu yang baik, dia akan melihat itu keburukan. Setiap keburukan, dia akan lihat itu baik. Kan itu peranannya syaitan. Melihat maksiat itu seperti sesuatu kebaikan. Dia selalu melihat yang itu tauhid sebagai syirik. Syirik pula tauhid. Melihat sunnah itu bid'ah. Melihat bid'ah itu pula sunnah. Dia melihat itu hidayah sebagai dalalah, kesesatan. Yang sesat pula dikatakan itulah petunjuk. Itu sebabnya apabila seseorang betul-betul menerima Al-Quran dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, dia akan jadi orang yang tidak keras hati. Hatinya hidup, senantiasa terbuka, menerima teguran. Ini satu lagi. Kalau ada orang yang tidak suka dinasihati, tidak suka ditegur, itu di antara ciri-ciri orang yang keras hati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lihat ayat 21 dari surat Al-Hasyr. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Andai kata kami turunkan Quran ini di atas gunung, niscaya gunung itu akan pecah dan hancur karena takut kepada Allah. Demikianlah perumpamaan. Kami tujukan, kami address kepada manusia supaya mereka fikir. Apa tafsiran ayat itu? Jabal itu
gunung, sebagaimana yang kita lihat, kalau datang atau pergi dengan bas ke, dengan tren ke Mekah, Madinah, Madinah, Mekah, betul tak? Sepanjang jalan itu, jabal, gunung-gunung yang hitam warnanya. Betul tak? Sangat keras batunya. Itu jabal. Allah kata, bila Quran turun di atas jabal yang begitu keras, gunung yang begitu keras akan hancur, pecah. Mengapa? Karena takut pada Allah. Kami sengaja addreskan perumpamaan itu kepada umat manusia supaya mereka fikir. Hadirin dan hadirat, manusia sama dengan jabal. Gunung adalah daripada tanah. Tanah lama-kelamaan akan keras jadi batu. Pokoknya asal-usul gunung adalah tanah juga. Manusia asalnya dari tanah juga. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua berasal dari Adam. Adam dicipta dari tanah. Sama tak? Kalau gunung sekeras itu boleh hancur karena takut pada Allah. Bila kepada manusia diturunkan Quran, menolak. Bukankah itu membawa makna kepala insan itu lebih keras dari batu gunung? Itu maksud ayat. Itu sebabnya kata Allah yarham Dr. Harun Din, ayat itu bagus dibaca pada anak-anak yang degil, anak-anak yang keras hati, supaya mereka lembut. Itu di antara amalan-amalan rawatan dalam Islam. Bila cucu kita, anak kita degil, baca ketika dia tidur di bahagian ubun-ubunnya, baca pada air minumnya atau makanannya dengan harapan supaya dia jadi lembut, menurut. Wallahu a'lam. Itu pandangan beliau. Coba dengar ayat berikutnya. Apa kata Allah? Setelah kita mengambil i'tibar tadi, Allah sebut pada ayat second last, ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Banyak buat maksiat, banyak buat kezaliman, tapi Allah Subhanahu wa taala beri saja harta ke, kedudukan ke, oh dia jadi happy. Lalu apa kata Allah? Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maknanya baghtah itu secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh seseorang, semakin Allah beri nikmat, diperkaya, terus memerintah. Bukan bermakna Allah reda. Ini yang namanya istidraj. Istidraj itu maknanya dari satu maksiat ke maksiat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala tidak tegur. Makin banyak buat maksiat, makin Allah tambah rezekinya.
Tapi sampai ke muncak maksiat, Allah matikan dia secara tiba-tiba. Itu namanya istidraj. Nikmat yang membawa kebinasaan. Kalau orang tersebut tidak bersyukur. Pertambahan harta adalah nikmat. Perpanjangan kedudukan sebagai leader juga adalah nikmat. Manusia boleh gembira. Dalam keadaan mereka gembira, tiba-tiba Allah cabut nyawa mereka. Itu namanya istidraj. Itu sebabnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah, beliau berdoa minta dilindungi daripada istidraj. Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadraja. Ya Allah, lindungilah aku daripada nikmat istidraj, iaitu nikmat yang dengan nikmat itu akhirnya binasa insan berkenaan. Umar minta dilindungi. Nikmat itu namanya nikmat istidraj. Nikmat yang membawa kita akhirnya kepada kebinasaan. Itu sebabnya gembira ni dalam Islam ada dua macam. Ada namanya farhun syakar. Ada namanya farhun batar. Ustaz ada tulis di sini pada muka surat 241. Apa dia farhun syakar? Iaitu kegembiraan sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah. Dan selanjutnya mempertingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Makin kuat nikmatnya, makin banyak nikmatnya, makin kuat ibadatnya kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah. Yes, itu namanya farhun syakar. Allahumma ja'alna minhum. Ada satu lagi farhun batar. Ini kegembiraan yang sangat berbahaya. Iaitu kegembiraan yang mendorong kepada maksiat. Ini seperti kegembiraan Qarun. Semakin diberi kekayaan, semakin bongkak, semakin sombong. Malah mendakwa, kekayaanku adalah karena kepintaranku dalam mengurus bisnes. Itu salah. Dia mengakui nikmat yang dimilikinya hasil usahanya semata-mata dan akan kekal dan tidak akan binasa. Itu namanya farhun batar. Dia bergembira sambil mendakwa kononnya Allah telah reda kepadanya. Hei para penguasa, berpada-padalah bila gembira. Apalagi dengan kedudukan yang ada, hanya merugikan umat Islam. Jangan terlalu gembira. Orang-orang kaya, berpada-padalah gembira dengan kekayaanmu. Sebab kedudukan dan kekayaan itu adalah amanah daripada Allah. Jadilah orang yang farhun syakar. Dan jangan jadi orang yang farhun batar. Farhun batar itu antara lain Namrud. Farhun batar itu antara lain Firaun. Terlalu bangga dengan kedudukan, tetapi tidak patuh dan taat kepada kehendak Allah dan Rasul.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Panjang sebenarnya penjelasannya. Cuma Ustaz akhiri dengan ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Ayat 45. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Allah musnahkan habis-habisan orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah habiskan umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Sebagaimana Allah habiskan umat Nabi Lut yang punya amalan homoseksual, LGBT. Dilingkupkan negeri mereka, yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Yang selamat hanya Lut dan orang-orang beriman kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita disuruh supaya sebut Alhamdulillah bila dapat nikmat. Kita hendaklah kalau gembira pun gembira yang dipanggil farhun syakar. Sebagaimana yang kita jelaskan tafsir Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Afdal yang paling zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Bukan ho ho ho, bukan Allah Allah Allah, tapi lengkap la ilaha illallah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang dipanggil dengan hablullah, sebagaimana yang kita jelaskan semalam ketika menafsirkan ayat-ayat iman. Apa kata Nabi? Ketika menafsirkan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Dalam satu riwayat kata Nabi, hablum minallah itu agar kita berpegang teguh. Hablullah huwal Qur'an. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Jadi macam mana kita nak berpegang teguh bila kita jauh dari Al-Quran? Sekian dulu.